orang itu oke, oke, recording in progress. Oke, ya. Ternyata orang itu nih lebih lihai gitu. Kamu mau audit orang ternyata dia lebih bisa gitu loh. Apa yang mau kau auditnya? Apa yang kau salah-salahkan aku? Kau nggak tahu benarnya gimana gitu. Makanya kita harus tahu benar dulu gitu. Kita harus belajar dulu gitu. Nah, itu semacam itu. Jadi kayak wah ini kita dipaksa benar-benar kultur shock itu tadi yang pengen aku info ke teman-teman. Ternyata kita tahu pekerjaan ini dari teman, kita tahu bahkan dari yang terdekat sekalipun orang tua kita gitu. Orang tua kita dia manajer di situ. Ketika kita berangkat kerja ke sana, semuanya nggak ada, nggak apa gitu. Kita teman-teman harus mulai dengan gelas kosong, isi lagi gitu. Harus seperti itu. Gitu. Sehingga itulah yang aku sampaikan tadi, teman-teman. Sehingga itulah yang aku sampaikan tadi, supaya apa yang mudah-mudahan teman-teman sudah mencatat ini apa yang harus teman-teman persiapkan. Sebagai yang pertama aku kasih tahu info tadi loh. Kita dengan adanya keadaan saat ini ya, dengan adanya learning class saat inilah, aku bilang learning class bisa atau mungkin seminar bisa atau apalah ini sharing-sharing kita inilah. Dengan adanya sharing-sharing kita ini teman-teman bisa mempersiapkan. Ternyata dari sedini awal pun aku sudah harus membangun relasi. Dalam arti relasi ini kita harus membangun connect kayak gimana ya? Kita harus mulai tahu, mulai aware dengan info-info terkait perkebunan. Kalau interest kita ke perkebunan. Kalau kita mau interest kita ke dunia usaha, kita harus mulai tahu dengan dunia usaha, mulai coba-coba gitu. Orang bisa tuh bilang kayak masa muda sekarang ini kita habiskan dengan mencoba aja, coba aja terus gitu loh. Perbanyak kesalahan gitu. Masa tua nanti tinggal jangan lagi yang salah, tinggal mempolis-polisnya lagi gitu. Katanya gitu. Aku pun lagi nerapin gitu. Ya kan? Nah, itu. Apa yang mau aku sampaikan ya teman-teman? Harusnya dengan diinfo seperti ini teman-teman harus aware. Ternyata lulusan kerjaan ini dengan Bengkulu, menangnya mereka itu bisa diterima dengan kami yang dari anak-anak Bengkulu ini, orang-orang Pantai Panjang ini ternyata mereka sudah lebih dulu mempersiapkan gitu. Mereka sudah lebih dulu kayak, oh ternyata udah ada ya dia kayak cari tahu relasi ini, ternyata kerjaan ini bakalan kayak gini, kita perlu pengetahuan yang seperti ini gitu. Jadi kita harus mempersiapkan itu gitu. Kita harus ternyata harus ada loh harus ada loh yang harus kita aware gitu dari dini gitu, dari awal gitu. Begitu juga dengan teman-teman semacam yang aku sampaikan tadi, aku juga ada gap 4 bulan itu sebelum masuk kerja. Jadi aku mempersiapkan ternyata yang nggak aku tahu itu kupersiapkan, ikuti seminar-seminarnya, mulai buat branding diri, CV diperbaiki, LinkedIn juga diatur, semua kita atur supaya kita bisa menyampaikan atau mendeliver CV kita dengan baik, membranding diri kita dengan baik gitu. Arahnya ke sana. Jadi info ini sebenarnya yang teman-teman harus tahu, harus dipersiapkan. Kalian apa sih minatnya gimana gitu? Minatnya gimana gitu? Seperti aku pengen di perkebunan, aku pengen jadi asisten, aku pengen jadi auditnya, aku pengen jadi tukang petanya, aku pengen mulailah membangun koneksi di bidang itu, mulailah menjalin hubungan di bidang itu. Itu tadi ya. Itu arahnya gitu. Next ya. Ini masih step 1 ya, udah step 3 tadi. Next coba. Next. Udah jauh, udah jauh. Udah. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, lagi. Udah di sini tadi. Jadi kita, teman-teman buat note-nya. Paling penting kita tahu ternyata kalau kita mau kerja itu teman-teman harus mempersiapkan diri. Dalam arti mempersiapkan diri, kita membangun relasi, mulai ingin tahu, mulai kepo lah dengan pekerjaan itu, mulai kayak apa sih kalau kita bangun mulai kepo itu kita bisa tahu semacam ternyata ada istilah-istilah yang nggak kita sadari, tanpa kita sadari nanti kita makin paham gitu, kita makin ternyata ini udah pernah aku dengar istilahnya gitu. Kalau teman-teman nggak cari tahu nggak ada gitu. Di kuliah itu nanti teman-teman hanya
akan secara ilmu gitu, secara ilmu basicnya gitu. Tapi secara teknikal, secara apa yang terjadi di lapangan, itu ketika teman-teman membangun relasi gitu. Ketika teman-teman mulai ingin tahu terkait progres itu gitu. Nah itu dia arahnya ke sana ya, harus dipersiapkan di situ dia. Mana ya share screen-nya ya? Sorry, ini aku ganti nama dulu. Oke, nah ini dia. Lanjut next. Oke, next. Ini sudah sekalian lah tadi. Oke, ini dia. Apa yang dibutuhkan dunia kerja saat ini katanya? Learning to know, learning to you, learning to be, dan learning to live together. Jadi ini istilahnya gini, 4 pilar pendidikan yang saat ini kita pengen bangun itu, aku pengen sampaikan ialah yang pertama tadi poinnya, teman-teman mulai aware. Kalau teman-teman minat bekerja di situ, mulai cari tahu tentang pekerjaan itu gitu. Kalau teman-teman pengen usaha ini, pengen kariran yang seperti ini, mulai cari tahu tentang kariran, kepo tentang kariran yang seperti itu. Artinya ikuti orang-orang yang berpengaruh di bidang itu, baca terkait artikel-artikel yang di situ. Itu akan sangat membantu teman-teman dalam wawasan yang luas gitu. Ini nanti membantu teman-teman ketika wawancara kerja, nanti ketika berbicara itu ya, luas gitu loh. Ya, gimana sih orang bisa berbicara kerja itu adalah ketika dia banyak membaca banyak kosakata gitu. Banyak kosakata, banyak membaca, dia tahu, dia bisa mendeliver kata-kata itu dengan tersampaikan dengan baik gitu dia. Harapannya seperti itu, tersampaikan dengan baik. Jadi kita perbanyak kosakata, perbanyak ilmu yang kita pelajarin, sehingga itu nanti mendeliver kata-kata ketika wawancara ataupun ketika kita discuss dengan perusahaan, itu akan sangat membantu itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Lanjut. Next. Nah ini dia dasar ini. Nanti untuk masalah ini teman-teman baca aja. Ini memang dipersiapkan seperti yang aku sampaikan tadi, aku sampaikan di awal. Ini kita persiapkan dari memang ini waktu merekrut teman-teman kita yang masih muda-muda gitu. Jadi kita sampaikan seperti ini. Apa sih yang harus kalian persiapkan gitu? Kalian tuh harus siap dengan pengusahaan pengetahuan kayak analisis, sintesis, menguasai teknologi informasi komputingnya jelas, kemampuan manage ketidakjelasan, kemampuan berkomunikasi, menguasai 2 bahasa. Ada yang satu ingin aku info teman-teman gitu. Dalam artian ketika teman-teman ingin bekerja atau teman-teman ingin membangun relasi, memang karir ya, memang tujuannya karir, ialah teman-teman harus mendevelop diri tadi seperti yang aku sampaikan tadi, dengan mempersiapkan diri. Teman-teman udah mulai kepo, teman-teman akan ada arahnya, saatnya teman-teman itu harus mengembangkan diri teman-teman gitu. Kayak membranding itu bolehlah membranding, tapi itu dari pengalaman yang sudah ada gitu. Nah, untuk ke depan pengalaman-pengalaman itu kita harus berani ngambil gitu loh. Pengalaman-pengalaman ke depan, contoh ada waktu yang kita sisihkan, ada waktu yang lebih lah kita sisihkan dalam mungkin istirahat, sudah seharusnya istirahat, kita harus sisihkan, kita harus power nih, aku harus lebih tahu terkait ini, aku harus mempersiapkan ini. Ada begitu, ada yang namanya semacam seminar ini, aku ikut gitu. Kita harus maksud, oh ini arahnya ternyata ke sana, sehingga nanti teman-teman pengalaman itu penuh gitu. Pengalaman itu teman-teman jadinya kaya gitu dia. Arahnya ke sana. Itu semuanya nih. Jadi bercerita teman-teman tentang pekerjaan ini, teman-teman. Saat ini ya aku bekerja, kita itu dikasih tanggung jawab untuk audit bahkan kemana-mana sih. Contoh stakeholder kita ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Belitung, semuanya udah gitu. Semuanya udah dijalanin, harus berangkat ke sana gitu. Ternyata kayak yang aku sampaikan tadi, ketika kita kultur shock itu ada, teman-teman dipaksa benar-benar bekerja, itulah yang terjadi untuk realitanya. Semuanya bidang pekerjaan bakalan seperti itu, kecuali seperti yang teman-teman mengetahui apa yang teman-teman sukai dari awal, dan teman-teman bisa expert di yang teman-teman sukai, dan itu karir yang akan teman-teman bawa gitu. Nah, ketika itu karir yang akan teman-teman bawa, itu boleh aja gitu, dan bahkan itu akan sangat membantu teman-teman, sehingga
teman-teman mengerjakannya dengan lapang gitu dan luas gitu. Tapi ketika teman-teman ternyata nih mempersiapkan dan tetap namanya ada kultur shock itu, sedangkan kita mempersiapkan itu belum tentu kita bisa wah gitu langsung udah settle dengan kerjaan, kita bisa langsung diterima, enggak gitu. Teman-teman, namanya membranding ini enggak ada ruginya kok, karena masa muda sekarang lah teman-teman harus bisa membuat diri teman-teman bernilai jual gitu. Dalam artian aku harus memperbaiki dari mana lagi gitu. Kita bisa aja sebenarnya kalau semacam usaha ini sudah kita lakukan tapi belum itu bisa aja terjadi. Memang ada, selalu ada yang terjadi seperti itu gitu. Tapi apa salahnya? Bukan apa salahnya ya. Inilah memang momentumnya, inilah memang saatnya ketika teman-teman itu harus memang selalu membranding diri gitu, selalu mempersiapkan nilai jual teman-teman sehingga ke depan itu dalam pekerjaan apapun wawasan kita ada gitu dengan persiapan yang seperti tadi aja gitu loh. Dengan persiapan ingin tahu, aku ingin mulai dari sini, aku harus mulai pelajarin, kita harus mulai cari koneksi terkait itu bisa sangat membantu kali gitu. Nah, inilah yang nanti ketika teman-teman semua pengetahuan ini ya, persyaratan kerja yang kita butuhkan sekarang, kepemimpinan, pengenalan sikap budaya, dari mana sih kita dapat ini semua gitu. Kita dapat dari ilmu pelajaran kita ketika kuliah. Yang kedua kita dapat dari eksternal, dari webinar atau dari kegiatan atau berbicara dengan orang lain. Juga dapat dari organisasi gitu. Makanya sebenarnya yang kayak aku bilang tadi ya, satu-satunya yang membantu aku mendapatkan pekerjaan itu adalah organisasi. Kalau kepala aku pakai dengan porsi pekerjaan yang sekarang sama sekali enggak kepake gitu. Apalah ilmu yang kau tahu itu, subsoil, topsoil aja katanya gitu. Ya, semacam di kerjaan itu kayak subsoil, topsoil, viva soil gitu lagi kan. Nah, itu aja yang kau tahu tuh katanya nanti. Enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya ada pelajaran itu tentu kita tahu secara basic gitu. Dari sanalah kita berangkat. Aku berbicara ilmu tanah ini sudah sangat mengcover kita ternyata. Kalau dari ilmu tanah ya, kalau dari teman-teman partisipan lain, tentu ilmu kuliah itu sangat bermanfaat teman-teman. Ilmu kuliah itu apa sih? Ketika teman-teman sampaikan itu nanti, ada sebenarnya dia penyederhanaan dan penyetaraan ilmu kuliah dengan apa penguasaan ilmu yang sekarang nanti ada di site ini. Gitu. Jadi ilmu kuliah itu ternyata ya setelah dianalisis ternyata ini dari HR-nya ya, ini present ini juga dari HR-nya. Kebetulan teman dekat saya minta, jadi saya ingin paparin. Jadi ketika teman-teman berkuliah itu ternyata apa yang kita dapat itu adalah analisnya satu gitu. Ketika kita belajar itu analisis kita sama menganalisis suatu permasalahan itu beda. Kasih aja case dengan anak SMA dengan anak kuliahan sangat berbeda gitu. Kita mengerjakan itu berbeda gitu. Teman-teman bisa kayak dia nemu 2 cara atau 3 jalan, ternyata itu nggak bisa dijawab, atau itu bisa dijawab 3 cara. Teman-teman pasti bisa menemukan 10 cara. Kenapa itu nggak bisa dijawab? Kenapa itu bisa dijawab? Ada 10 cara itu. Dalam artian ini nggak omong kosong teman-teman. Artinya teman-teman pasti ketika berkuliah, ketika sudah flow gitu, materinya nyampe, ternyata kita bisa menganalisis suatu masalah itu nggak bisa aku jelasin dengan aku bilang sekarang gitu. Teman-teman pasti ada berefek lah sama diri teman-teman. Ketika ada nengok suatu masalah tuh kayak luas gitu. Aku mau menyelesaikannya dari mana ya? Kalau dari sini nanti kayak gini, kalau dari sini nanti kayak gini gitu. Kalau yang mohon maaf ini yang sebelumnya mungkin belum berpendidikan atau di bawah jenjang kita mungkin, tentu dia kayak ya udah gini aja gitu. Dia nggak ada mikir kayak kalau ini impact-nya apa, kalau ini impact-nya ada nggak ada. Teman-teman pasti rasakan itu. Itu satu gitu. Aku belajar 4 tahun cuman mengerti itu aja bang, kecil kali gitu ya. Bukan orang yang salah, tentu inilah yang aku bilang luasnya itu secara ilmu sudah kita dapat, tentu menang ilmu dengan mereka yang tidak pelajarinya. Contoh kita belajar dasar-dasar ilmu tanah, kita tahu ternyata harus di oven apa tuh berapa lama 105 dan berapa jam 248-nya gitu. Nah makanya ilmu ini juga basic yang akan di pekerjaan nanti teman-teman butuhkan gitu. Setidaknya kayak ya kalau saya di kuliah tadi kemarin 48 gitu. Analisisnya karena kita butuh menghabiskan airnya dengan oven ini Pak gitu. Jadi ada modal teman-teman berbicara. Kalau teman-teman nggak tahu itu ya nggak ada gitu. Ternyata
ketika di pekerjaan itu gitu, itu nilai jual kita satu gitu. Ketika kita ada pengetahuan yang seperti itu, mereka tabu baru gitu. Oh gitu juga ya gitu. Mereka bahkan ada kayak, oh gitu ya. Jadi tujuannya ke sana ya. Sebenarnya kalau kita jadi itu nanti nyambung ke pekerjaan. Jadi berbicara tentang pekerjaan itu jadi kayak, oh gini, kalau kita nih implementnya seperti ini, arahnya seperti ini, jelas gitu ya. Nanti ada aja teman-teman, ilmu teman-teman itu ketika berkuliah, ketika di pekerjaan itu akan sangat berimpact gitu. Makanya bilang ilmu tanah sudah sangat membantu kita. Ilmu tanah sudah sangat, secara khusus ya kalau dia prodi ilmu tanah saat ini, sudah sangat memfasilitasi kita untuk itu semua. Pertama, perkuat pelajarannya, perkuat organisasinya. Organisasinya untuk apa? Attitude-nya teman-teman. Organisasinya untuk apa? Pengenalan sifat pekerjaan ini gitu. Dalam artian teman-teman ketika teman-teman berorganisasi tentu tahu etika kerja. Nggak mungkin ada anak ini itu nggak tahu etika. Ada junioran yang nggak tahu etika, nggak mungkin. Ada senioran nggak tahu etika, banyak gitu. Makanya senior ini harus diospek lagi sebetulnya. Kalau junior itu nggak mungkin nggak tahu etika gitu. Ada attitude-nya yang apa nggak jelas gitu, ya itu harus dikaji. Berorganisasi itu harus dikaji, berapalah bersosial lah. Bukan artinya aku bilang kalian harus ini harus up to you teman-teman gitu. Itu terserah teman-teman. Yang aku info saat ini ternyata mereka yang duluan dapat kerja itu adalah karena mereka sudah membranding diri terlebih dahulu, mempersiapkan diri terlebih dahulu. Itu aja. Poinnya di situ paling penting di situ. Ternyata kalau aku bisa siapkan dari sekarang, jadi kayak aku udah mulai tahu dari sekarang, ternyata ketika aku nanti melamar lebih gampang. Ketika aku berbicara tiba-tiba ini udah bagus branding di CV, ketika di sosial media juga bagus, gampang kita terima gitu gampang. Ternyata kecil-kecil yang kita kerjakan itu ada semua gitu, bisa kita catat, bisa kita branding gitu. Kayak bilang tadi aja, ketua catur aku bang Pak dulu gitu, catur gitu, pesertanya banyak sekali gitu, padahal tiga ya. Ini bukan ajaran apa, tapi gitulah dia membranding itu gitu. Tiga ternyata gitu. Kita bilang banyak ya banyak emang gitu loh, dan ternyata mereka cuma mau tahu tanggung jawab yang diberikan itu bisa nggak dikerjakan gitu. Itu sangat penting ketika wawancara teman-teman. Tentu organisasi itu yang paling utama. Magang, pelatihan, seminar yang diikuti gitu, aktivitas yang terjadi gitu. Itu wajib teman-teman persiapkan. Jadi untuk teman-teman sama ketika aku juga, karena dunia pekerjaan yang lantang, ketika aku juga sekarang udah drop nih, nggak bekerja saat ini, aku pasti mempersiapkan diriku, aku mau karir apa ya, mulai ingin tahu di karir itu. Dengan pengalamanku yang sekarang mungkin kalau sudah ada pengalaman ya udah berarti fokus lagi, mulai cari branding diri dengan pengalaman, apa achieve, ada apa yang kita capai di pekerjaan kita yang sebelumnya. Gitu-gitu aja kok bolak-balik hidup ini gitu. Kayak aku capek waktu bekerja itu aku pernah audit sampai 24 jam Pak gitu. Itu bisa aja aku branding sendiri itu gitu lah. Memang itu kejadian gitu, tapi itu bisa kita wahkan gitu. Padahal itu apalah itu pekerjaan biasa. Kalau kau kayak gitu ya biasa aja. Tapi kita bisa semacam mainkan kata-kata itu jadi oh gitu. Wah gitu jadinya. Itu lanjut coba. Soalnya slide-nya, soalnya slide-nya nggak terlalu perlu kita apa ya semua kita selesaikan, cuman aku bercerita dari pengalaman yang ada dan teman-teman bisa mempersiapkan diri dan catat itu persiapan yang perlu itu. Nah ini yang aku bilang tadi dengan kurikulum itu gitu lah. Bagaimana sih kita pengusahaan keterampilan itu, second language juga ada, communication juga ada. Kita belajar dari learning to know dan learning to do. Apa yang mau kita kerjakan. Kayak MKK kita ada loh. MKB itu semacam kewirausahaan, semacam praktek praktikum gitu loh. Kita ada. Ini semua ada. Ya gitu. Jadi ini teman-teman penyetaraannya, penyepadaannya gitu loh. Kita kalau mau belajar ini, aku mau belajar second language nih. Second language itu sangat penting sekarang. Kita paham gitu. Belajar bahasa Inggris itu satu hal yang poinnya plus sekarang. Kalau teman-teman ingin bekerja yang memang pengembangan karir seperti tema kita saat ini, karir ya, karir. Kalau mungkin teman-teman ingin bekerja sebagai contoh, tak ada salah semuanya. Tapi ketika kita memilih pengen karir, itu jelas pengen meningkat gitu. Ketika kita yang bekerja yang seperti ya biasa, mungkin
ayo bekerja, yang penting aku kerja, aku menyumbang tenaga, aku menyumbang pikiran, aku harus digaji gitu. Nah itu emang itu bekerja gitu. Jadi ketika teman-teman yang fokus karir, teman-teman harus mulai dengan seperti yang saya sampaikan ini, analisisnya diperkuat, memanage ambigunya atau memanage ketidakjelasan itu diperkuat, komunikasinya diperkuat. Second language itu wajib teman-teman pelajari. Itu juga sangat berpenting. Oke, lanjut. Nah ini yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman ya. Ingin aku sampaikan sama kawan-kawan. Sebenarnya untuk kebutuhan stakeholder sekarang ya, aku bukan HR sih, cuman aku pernah juga rekrut seseorang. Ada beberapa subordinat lah yang aku rekrut untuk semacam dijadikan apa teknikal kita gitu, teknikal kita. Jadi ini diberi info seperti ini. Teman-teman kalau mau bekerja itu dengan lulusan yang ada itu, kebutuhan kita sekarang itu ya, saya baru bicara dari segi perusahaan. Kebutuhan kita yang sekarang itu, kita perlu orang yang bisa bermasyarakat, terus kita perlu yang apa ya, yang profesional dan yang kayak perlu semacam eh, apa pemikir gitu dia, pemikir gitu dia. Jadi kita kebutuhan tentu ini nanti kebutuhan stakeholder ini adalah begitu lulusan ini semua turun, ini akan ada di masyarakat tentu pasti, ada di dunia kerja, ada di profesionalisme di pekerjaan, ada di general untuk scientist gitu, scientist gitu lah. Next coba. Nah, ini sebenarnya berulang-ulang, tapi ini teman-teman bisa lihat sendiri kayak gitu. Ini bisa teman-teman seperti apa semacam apa sih yang teman-teman persiapkan gitu, apa yang harus kita siapkan gitu. Ini gimana sih aku dapat bisa kayak gini nih bang gitu. Teman-teman dapatkan ini ya seperti yang aku bilang, kuliah itu bukan semata-mata belajar ilmunya aja, belajar ilmunya aja gitu. Sekarang udah canggih gitu ya. Kesalahan besar sama kalian kalau standby ketika kalian belajar itu, yang lain sudah mempersiapkan lebih fokus justru gitu loh. Mereka udah langsung kayak fokus ke perkebunan. Oh, mereka mulai interest, cari tahu tentang perkebunan itu sendiri, membangun relasi kayak di LinkedIn, membangun di Facebook, cari-cari tentang perkebunan, gabung-gabung komunitas perkebunan, terus dia baca-baca artikel perkebunan itu semua. Itulah yang gue bilang tadi, membangun relasi itu jadi kayak udah udah ada stepnya mereka. Awalnya satu langkah di depan kita udah mereka gitu. Kita mau kapan gitu? Kita mau kuliah aja, apalagi mau kuliah aja ilmu yang kayak aku bilang tadi dibutuhkan ketika hanya untuk yang aku dapat gini loh dulu. Kita jadi ada komunikasi dua arah dengan ilmu yang kita dapat gitu. Itu aja gitu. Selebihnya kita harus lebih mendalami, lebih dalam, jauh lebih dalam gitu. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Ini inilah kalau aku bilang ya, inilah yang kami dituntut kalau dibilang orang planter katanya. Oh jadi orang kebun itu harus ini semua katanya. Nyatanya pun aku pun pasti ada yang kurang. Tapi apa ruginya ketika teman-teman mempersiapkan ini semua gitu. Dan itu juga yang terjadi sama apa sih ruginya kamu mempersiapkan itu, nggak ada gitu loh, nggak ada ruginya. Dan itu yang harus persiapkan ketika aku tercapai ini, baru aku sang Buddha gitu loh, artinya maksudnya aku tuh mencapai kesempurnaan gitu loh teman-teman. Gila kan. Jadi ini memang betul-betul kita butuhkan. Ketika kita butuhkan, kita harus inisiatif, kita harus etika itu kita, inilah nomor satunya, juara satunya. Ternyata di dunia kerja itu kita harus inisiatif ya. Teman-teman membangun inisiatif itu dari mana? Teman-teman membangun etika itu, berpikir kritis itu dari mana? Berpikir kritis, teman-teman ikuti forum, ada jejak pendapat gitu. Teman-teman akan di situ akan terbangun inisiatif teman-teman. Malu inilah yang kita ada itu selalu kayak malu mengemukakan pendapat itu, malu berbicara itu, malu salah gitu. Malu salah kayak mana? Ya, itu dia, aku sampaikan kita tuh banyak aja salah itulah, gara-gara salah itulah kita nanti dibenarin. Nah, ini ternyata yang benar udah gitu. Nah, kita harus inisiatif, kita harus, aku harus mulai dengan ada nih kegiatan, coba dengan ini, coba dengan ini, sampaikan dengan ini, jadi kayak gitu kebiasaan teman-teman. Teman-teman membangun mental kawan-kawan kayak aku harus ini nih inisiatif, harus menyumbang pikiran, harus menyumbang
apa harus berpikir kritis, nggak bisa kita terima apa-apa aja gitu. Ternyata ini sangat sangat penting gitu. Ternyata SOP itu semua dibuat adalah untuk efektivitas. Sama dengan di himpunan, sering aku bilang kan, aturan kita buat untuk efektivitas gitu. Kalian jalankan aja aturan. Tapi kalau menurut kalian ada yang lebih efektif dari itu, kita rubah aturannya gitu loh. Kita ada apa musyawarah, kita rubah gitu. Perusahaan pun gitu. Nyatanya kayak gitu, hampir sama. Teman berorganisasi kayak gitu, berpikir kritis. Teman-teman harus mulai. Ternyata ini nggak sesuai, nggak efektif kita. Sampaikan, nggak aturan harus aturan gitu, nggak kok. Hidup ini nggak gitu. Yang buat aturan siapa manusia juga gitu. Menurutnya nggak layak ganti gitu. Itulah pentingnya itu tadi soft skill tadi. Ini semua nggak akan aku detailin, teman-teman lihat aja, baca aja pasti udah sering disampaikan gitu. Tapi bedanya aku sampaikan persiapkan dari sekarang itu. Persiapkan dalam artian gini ya, relasi yang seperti teman-teman aku sampaikan, aku ulang terus, persiapkan itu, bangun relasi dengan siapapun. Dalam artian mulai bergabung dengan komunitas ini, interestnya kemana, mulai bergabung dengan itu. Ada semacam pengetahuan yang bisa kita tahu, ikutin gitu. Itu untuk teman-teman ada yang belum, yang masih berkuliah saat ini, itu akan, sumpah aku bilang sangat penting, sumpah. Tapi kan kelabakan kalian kalau hanya ngikut-ngikut gitu. Baru lulus kuliah, modal transkrip, hasil transkrip, oke lah, organisasi ada, kemampuan berbicara lah, boleh lah. Gitu. Tapi ketika teman-teman udah dituntut terkait ilmu, ini apa yang kamu ketahui tentang itu? Ya, itu gini Pak, gini Pak, gini Pak. Ternyata bukan gitu. Yang dari kuliah itu nggak dalam gitu loh, kulitnya gitu loh. Mereka kasih tahu yang kita di kuliah ini itu membuka wawasan kita, itu di kuliah. Memperdalam kalian teman-teman itu harus lebih fokus teknikalnya. Ternyata kalian harus betul-betul pahami gitu. Cara pahamnya gimana ya, karena kalian belum di bidang itu dan kalian mau proses mau masuk ke sana, kalian harus cari tahu ekstra gitu. Teman-teman kalau nggak percaya tentang apa yang aku bilang ini, silakan buat akun di LinkedIn kalian, lebih terarah nanti akun LinkedIn kalian, dan follow lah soiler-soiler yang ada di Indonesia saat ini, atau tengok soiler-soiler di Indonesia saat ini. Luar biasa mereka membranding diri mereka tuh. Luar biasa. Sebagai contoh, lihat nanti yang dari IPB, UGM, karena yang diterima kan mereka, jadi panutan kita ke mereka aja udah gitu. Lihat dari apa Unsri pun masih ya, Padang contohnya gitu. Padang pun bagus-bagus gitu. Mereka membranding diri itu gila, hanya sebatas kau apa aja ketua itu ngelap meja gitu loh, itu bisa dibuat branding bagus gitu loh, ditaruh bahasa Inggrisnya bagus, terus kayak dari segini-segini, terus tanggung jawabnya dibuat, kesuksesan acaranya gimana, itu langsung kayak LinkedIn-nya, wah jual mahal. Aku aja pun nengoknya, wah ini mahal ini, kalian yang ngelap meja nih 100 ini bisa digaji berapa juta nih gitu loh. Nengok itu aja gitu teman-teman. Bisa teman-teman, buktikan kata-kata aku gitu. Dengan kita yang lulusan dari, mohon maaf, universitas aku ini, universitas kita, Bengkulu, masih belum ke arah sana, belum membangun relasi yang ke arah situ. Belum pengen tahu di arah situ. Teman-teman tengok di Facebook nanti, komunitas Facebook, yang bergabung ke contoh grup pemetaan Indonesia, itu nanti orang IPB, orang kerja yang dia apa, orang UGM, mereka udah kayak tanya-tanya, oh Pak itu biasanya kalau dari sini bisa nggak? Oh, bisa. Kita masih FJBB, HP bekas, laptop bekas ya, pengalaman ya aku ya gitu loh. Masih yang kayak gitu, aduh, masih sore-sore kayak sunsetan dong gitu loh, aduh, sayang loh gitu, sayang banget gitu. Nggak apa-apa, itu menikmati diri, ya wes layok gitu loh. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk ke depan gitu. Itu aja yang pengen aku waris itu untuk teman-teman, itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk ke depan. Teman-teman nggak percaya dengan omongan aku ini, silakan lihat teman-teman yang mahasiswa atau yang lagi mencari kerja, gimana mereka luar biasanya membangun diri mereka. Kalau kau tanya atau kau jumpai langsung, nyatanya gini ya, aku datang ke sini dengan anak-anak UGM itu, kawan-kawan anak UGM, Sumba UGM semua, geodesi UGM, ITS itu geodesi ITS, terus geofisika ITS, terus ada teknik kimia UGM. Yang dari universitas di Sumatera ini cuma aku sama ada dari Universitas Riau.
Itu karena Rio mungkin. Cuma aku sama Rio yang jadi auditnya. Jadi aku bercerita gimana? Kita sama-sama belajar juga kok ternyata. Gitu. Tapi ternyata mereka dengan membranding itu gitu loh. Ternyata mereka bisa diterima lebih banyak gitu. Wah, kalau bisa diterima ternyata kayak gitu kalian ya. Berani-beraninya gitu loh. Kami loh. Kalau secara lapangan nggak bisa. Gitu. Jujur aja yang bilang, ke lapangan kalau kita anak ilmu tanah atau anak-anak orang Sumatera ini nggak ada takutnya lah. Belatung situ lewat belatung gitu loh. Apa tuh gitu ya, pijak lah sekali lewat udah gitu. Tapi kalau mereka banyak lah gayanya kan gitu loh dia, banyak lah caranya. Gitu. Aku bukan ke personal tapi mungkin mungkin bisa yang aku lihat masih seperti itu. Nah itu menangnya kita di mana? Kita secara betulnya kita kuat loh, kita jago loh gitu loh. Kalau mau belajar itu semua di kolam yang sama gitu, gelas kosong semua, nggak ada yang betul-betul baru masuk kerja expert. Wah aku udah jago gitu, nggak ada. Nanti aku kasih tahu apa keunggulan mereka. Sekarang aku kasih tahu keunggulan Universitas Bengkulu. Keunggulan Universitas Bengkulu itu jelas gitu. Orangnya kuat-kuat. Ayo mau siapa mau cewek itu yang mau ke gua-gua kalau bukan cewek kami gitu. Cewek Himita gitu. Siapa tuh? Nggak ada gitu. Suruh dari mana ada jijik gitu. Gimana coba? Dan kalau kita kuat, tapi kenapa kita nggak ada di perusahaan? Kenapa kita nggak ada di satu perusahaan? Karena nggak aware gitu loh. Kayak mana lah kalian mau dibeli orang, kalian nggak promosi gitu. Simpelnya gitu. Kalian nggak cari tahu, nggak memperkenalkan diri gitu. Gimana kalian kayak aqua nih minuman daging merek bagus-bagus gitu. Rupanya di pedalaman sana belum kenal aqua. Datanglah ke sana Le Mineral pertama gitu. Aku perusahaan paling besar di Indonesia katanya. Di situ belum tahu di Anta Beranta itu ternyata dia nggak pernah masuk. Pertama mengenali Le Mineralnya. Le Mineral yang diambil orang gitu. Sama aja gitu aja. Filosofinya gitu. Teman-teman kalau mau diambil, perkenalkan diri dulu dong gitu. Entah apapun, teman-teman mau ketua perkosan Juwita contohnya gitu, perkosan Juwita, perkosan Mawar. Jadi aku pernah buat event ini ternyata dulu dengan teman-teman sekosan, sekamar, 2 orang kami satu kamar. Kami nggak usah kasih tahu 2 orang ya, teman-teman sekamar gitu. Kita buat acara-cara gini, ini banyak kegiatannya kayak gini. Wah gitu, bisa kita jual kayak itu. Itu kan hanya mainkan kata-kata teman-teman gitu. Teman-teman buat aja lukis kata-katanya gitu semua, udah. Gitu. Kita bisa menjual diri. Dalam artian teman-teman memang bertanggung jawab ketika menyampaikan seperti itu. Ketika teman-teman udah berani berbicara kayak gitu, teman-teman bisa semacam paling enggak modalnya ya aku mengerti lah dengan program yang waktu aku buat itu gitu loh, dengan yang waktu aku kerjakan itu gitu, aku paham loh gitu. Dengan itu udah paham udah beres. Jadi orang nengoknya, wah jadi kamu aktif ya, masa kuliah kamu bukan hanya kuliah pulang loh ya berarti ya. Oke lah, bagus lah. Manajemen waktunya sudah ada, kepemimpinannya sudah ada, terus inisiatifnya jelas sudah ada, etika mulai berpikir, kemauan belajarnya sudah ada, udah hire gitu. Itu aja sebenarnya. Ini apa ya aku sampaikan karena tentu ada aspek yang lain. Tentu banyak aspek, ada orang dalam, ada finansial, ada nanti kita bahaskan juga di sini. Ada aspek yang dari kawan itu orang dalam itu. Ada juga aspek yang keilmuan. Dan kita harus perbesar yang dari kita. Kita harus tahu diri. Nggak ada orang dalam, nggak ada apa kita harus perbesar diri kita gitu. Coba kita harus buat apa yang harus kita perbaikin gitu. Ternyata kalau itu juga nggak maksimal, akan ada lah masanya gitu. Masanya ini dalam artian gini. Ketika teman-teman suatu saat teman-teman nggak bisa bekerja di perusahaan, ternyata ada rezeki teman-teman menjadi seorang yang bisa punya kebun untuk itu. Teman pengetahuan yang kayak gitu nggak akan sia-sia gitu. Pikiran nih kalau ditambahin apapun dia terima ya apa ruginya gitu, nggak ada ruginya. Soalnya nggak ada nih penelitian makin banyak yang dipikirkan orang cepat mati katanya, nggak ada gitu. Makin banyak yang dipikirkan orang bisa ya pikirkan aja gitu ya. Jangan yang dipikirkan itu nggak ada solusinya gitu. Pikirkan, kerjakan, itu aja. Hidup itu gitu aja kok. Jangan dipikirkan nggak ada solusinya, pening kalian gitu.
Kalian mikirkan gimana, nggak ada yang mau dikerjain, ya udah, kelar gitu. Kalian mendokma diri kalian udah selesai sampai situ gitu. Tapi kalau pikirkan gini ini harus dapat, oke, mulai apply. Contoh nih, apply 5 perusahaan per hari, wajib, tetap wajib apply 5 perusahaan per hari, 5 perusahaan per hari. Itu kita buat target sendiri itu. Itu artinya kita memang betul-betulan aware, kita mulai mempersiapkan diri. Seminar harus cari satu seminar satu hari, cari semua, banyak seminar gratis sekarang, banyak betul, sumpah sekarang gitu. Harus baca artikel setiap hari satu ini supaya menambah, oke baca gitu. Apa rupanya yang mau kita buat, paling berapa jam, sisihkan 3 jam untuk belajar terkait apa yang ingin kalian kejar, udah gitu aja. Itu ya, next coba. Halo Mbak. Kita sampai jam berapa sih? Sorry. Sampai jam 9, Bang. Udah tersisa 5 menit Oh, lagi. sampai jam 9 ya. Oke, nanti sisi bertanya ya. Oke lah, kasih tahu dikit lagi, lewati. Lewati lagi. Next lagi. Nah, oke, yang tadi yang perlu supaya tertampar dulu aku. Aku ya ini yang tertampar. Jadi inilah ternyata kalau apa aku bilang ya, HR ku bilang, HR ini yang udah berpengalaman luar biasa, mereka tuh merekrut orang. Jadi yang ditengok itu ternyata kemampuan ngota gitu. Teman-teman itu harus pintar ngota. Gitu. Wow gitu loh. Kayak jualan itu teman-teman gitu. Kayak kalian aksi dana itu loh. Enak bang, baru masak. Waduh ini lezat ini, sempurna gitu. Dibeli kan. Nyatanya modalnya dikit gitu loh. Tapi kalian pernah aksi dana gitu. Itu manfaatnya kalian berorganisasi itu, kalau nggak kalian, itulah nanti kalian jual. Pak saya pernah jadi ketua aksi dana. Dananya saya dapat kayak gini Pak. Modal segini bisa saya jual segini. Dan saya wah gitu ya. Hebat kok ya katanya lah. Ternyata poinnya itu loh, ini kemampuan kemampuan komunikasi itu. Terus eh, kejujurannya, integritasnya, kerjasamanya, terus interpersonal ini apa, itu diri teman-teman gitu. Teman-teman gimana gitu, teman-teman bisa loh kita nengok orang itu, nengok aja pun kayak berbicara dikit aja, wah nampak nih bawa bang, nampak nih apanya humoris, abang nampak nih apa semacam kayak garingnya abang ini nampak gitu loh, bisa gitu. IPK di 17 gitu loh. Tapi bukan berarti IPK nggak penting, karena di Indonesia standar bekerja itu ada juga IPK-nya. Nah inilah, aku bercerita kayak ini jadi kayak dosen nanti kan, enggak, padahal aku menceritakan ini kayak ayo lebih aktif, ayo lo harus bangun ini lo, ayo gitu loh, harus kayak aware lo teman-teman, kita membangun komunitas, kalau perlu kita discuss nih terkait isu hangat, terkait kalau mau di perkebunan, ayo yang join perkebunan dong, kita buat isu setiap sore atau sekali seminggu, atau himpunan seharusnya sudah harus bisa mewadahi. Setiap sore ada perbincangan mengenai perkebunan. Nanti pembicaranya ada senior kita, gampang itu kita datangkan. Bang Aldi ada, Bang Yogi ada, Bang, banyak ilmu tanah tuh, udah kemana-mana gitu. Ada banyak, mereka bisa datangkan sharing-sharing lah dikit mengenai ular yang ditemukan di sana, mengenai apa gajah yang lewat-lewat dari perkebunan, bisa begitu. Teman-teman kan itu yang aku bilang tadi, aware itu mulai membangun koneksi itu, jadi teman-teman mulai pengen tahu itu arahnya gitu. Jadi kayak wah ini gitu. Oke ya, lanjut. Nah, ini dia. Inilah yang memberikan kontribusi dalam keberhasilan dalam dunia kerja. Dalam masuk kerja tentu orang dalam. Oke, tentu kemampuan diri sendiri. Itu aja. Tapi ketika di dunia kerja, apa yang paling penting 40% itu adalah soft skill. Ini apa sih, apa kau buat persennya itu dari mana sih hitungannya? Itu dia HR-ku ya, HR-ku. Jadi kita sebenarnya kalau nanti kalian di dunia kerja itu ada penilaian semacam dari semua karyawan itu gitu. Kita menilai apa sih yang kita butuhkan dalam pekerjaan. Jadi dari sinilah itu semua gitu. Perhitungan angka ini tentu dari namanya apa ya, sensus gitu, namanya sensus, dari sensus gitu. Yang paling penting itu adalah networking juga jelas, soft skill jelas, Itu soft skill itu teman-teman dapat di kuliah itu banyak caranya. Tentu
paling besar adalah berorganisasi. Nggak percaya itu aja yang paling penting. Teman-teman akan udah gini ya, aku bilang ya, kasar-kasar pahit-pahitnya, ilmunya setengah-setengah, ngomongnya atau apanya organisasi juga setengah-setengah. Jadi ngomongnya pun yang setengah ini nggak nyampe, yang setengah sebelah lagi pun nggak nyampe gitu. Ya lewat lah gitu. Tapi kan kayak yang aku bilang itu, ya ini bukan ini kasarnya aku bilang, tapi kita kan semuanya juga tentu kayak kurang, masih kurang, masih kurang. Tentu aku juga kurang, 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 kurang terus kurang gitu ya. Tapi kita harus mulai aware, kita harus mempersiapkan, kita perbesar peluang itu aja, kita memperbesar peluang aja gitu. Ketika ini memang nggak berhasil ya pada daya awak gitu. Yang penting aku udah usahakan, ini loh ternyata yang penting itu. Terus selanjutnya keahlian bidangnya, terus finansial ini adalah uang. Uang ini atau artinya apa ya, kemampuan kita ketika kita punya udah mulai apa karir kita itu bisa kita bantu dengan ada uang itu. Karir ini bisa dalam artian gimana ya aku sampaikan. Terkait finansial ini ternyata bisa membantu kita mendevelop diri kita kalau kita punya uang. Karir kita, mendevelop kita harus ada uang juga. Ini nggak bisa mendevelop diri kalian kalau nggak ada, ya gimana ada uang ya bekerja dulu gitu. Nah itu nanti mendevelop gitu. Banyak orang yang dia dari bekerja ini bisa ke S2, yang dari bekerja ini bisa ke level selanjutnya itu ya itu karena dia mendevelop dirinya, belajar terus, belajar terus. Kita nggak habis dengan kata belajar, belajar aja terus gitu. Lanjut. Oke, sepertinya terakhir. Nah ini dia. Jadi inilah seleksi prosesnya kalau kata mereka ya. Jadi di sini banyak, tampungnya itu banyak. Masuk kau semua katanya. Bunda semua masuk kalian semua katanya. Baru ketika di tes pertama yang dicari itu adalah logika dan analisisnya. 80% orang, 80% cara berpikirnya dulu. Ketika dia berbicara itu kan nampak cara berpikirnya dia. Dikasih pertanyaan kan nampak cara berpikirnya. Tersaring 80. Terus karakternya sama attitude kerjanya gimana? Ketika nanti ada tes assessment untuk kepribadian teman-teman, jadi karakter teman-teman itu tahu, oh itu toh berarti kayak gini ya dia. Kalau seandainya ini dia masih ragu, ini masih ragu, ada tertampung juga di situ. Nah terus yang selanjutnya adalah teknikalnya, fitting dan kesehatan. Kesehatan ini yang penting. Satu lagi teknikal. Ini yang aku bilang tadi kenapa teman-teman harus aware. Teman-teman nggak akan tahu teknikal kalau teman-teman nggak kayak semacam gabung komunitas itu, ada di Facebook itu laman-laman untuk seputar sawit, berita sawit, ada di Instagram tuh seputar ilmu sawit dibagi-bagi kayak gini. Nggak akan tahu kalau nggak dari sana. Inilah yang mereka persiapkan itu. Kenapa bisa mereka di golongan 3-5%? Kita ada di golongan 57%. Kita udah jago logikal, analisis kita jago. Karakter kita jangan ditanya. Karakter super lah. Kalian mau dibilang siap ditempatkan di mana, siap pak itu. Papua Nugini siap gitu, perang sama KKB siap gitu loh, gitu itu ilmu tanah itu kan, siap aku berangkat gitu. Itu loh 57% kita udah nyampe gitu. Nyampe dengan 15% nanti sama di 3-5% teknikalnya. Mulailah pelongak-pelongok, ditanya lah berapa pelepah lah mau ku potong kalau dia baru pasiran, buah pasir. Pelepah apa ya pak, buah pasir itu gimana ya pak? Di kuliah ada kalian ditanya terminologi itu, buah pasir adalah ini adalah enggak ada kecuali teman-teman bertanya dan kecuali teman-teman mulai join dengan komunitas-komunitas yang aku sampaikan tadi. Itu aja poinnya paling penting itu, mulai persiapkan diri itu. Next. Inilah dia teman-teman, tengoklah ya, baca sendirilah. Jadi mudah-mudahan kalau secara khusus secara keperkebunan inilah saat yang teman-teman bisa persiapkan. IPK itu juga penting sebetulnya, 275 itu gitulah. Amankan dulu lah di sana, amankan itu, terus nanti inilah yang saat ini rekrutmen secara umum ya, aku sampaikan secara umum, dan ini berlaku di perusahaan aku juga, secara umum untuk penerimaan kerja, kita harus mempersiapkan apa sih ternyata ini gitu. Ya, itu dia. Jadi tahapan yang akan kita lewati apa di tes intelijensi ini, semua akan kita dapatkan. Personality ini personality kita, tes bidang tugas ini inilah nanti tes semacam kalau kau jadi asisten itu, kalau kau jadi supervisor itu udah tahu nggak tuh supervisor seperti apa gitu.
Terus kerjaanmu udah tahu nggak apa gitu loh. Terus kan kenapa second language perlu, karena ada tes bahasa Inggris. Kadang ada, kadang enggak. Tapi ke depan kalaupun dia secara tes dia nggak dipakai, tapi secara ilmu kita perlu second language gitu kalau bilang. Perlu lah, paling nggak sedikit aja. Gini loh, bahasa-bahasa kita tuh nggak juga semua. Yang satu-satunya paling benar berbahasa Inggris itu cuma orang Inggris, cuma orang Amerika. Orang Kanada samping-sampingnya itu pun nggak benar itu berbahasa Inggris gitu. Semacam aku loh berbahasa Bengkulu contohnya. Camkoha, padet nian gitu. Semacam itu pun kan logatnya aja udah terbaca nggak benar gitu. Meskipun yang aku sampaikan benar, padahal ada penekanan padeknya itu bagus mungkin disampaikan kalau orang Bengkulu asli. Kalau aku enggak gitu. Cuman semacam gitu loh. Kita berbicara bahasa Inggris itu nggak perlu minder. Berbaca bahasa yang lain itu nggak perlu minder. Itu kita coba gitu. Secara sedikit aja, dikit-dikit, secara profesional bisa kita coba. Udah, itu sebenarnya udah nanti mengawali kita belajar untuk lebih serius ke depan. Kalau ketika bekerja bisa kita pelajarin gitu. Tuh overall itu ceritanya, intinya persiapkan. Aku cuma mau kasih tahu teman-teman saat ini di tempat dan wadah yang saat ini, ayo mulai aware gitu. Kalah kita cuma di situ. Kalau mau tanding-tandingan kuat, nggak ada lawan kita tuh, kuat kita. Terus aku bilang, mau apa, mau nunjuk apa sama mereka tuh, kita Universitas Bengkulu, kebanggaan tuh gitu. Jelas itu, jangan salah. Pak Zainal, dosenku gitu. Nggak ada, mereka tuh menangnya, ini aku sampaikan yang kayak tadi, menangnya mereka itu adalah ingin tahunya itu sama secara aplikasi mereka lebih hata. Aplikasi ini dalam artian mereka lebih teknologi orangnya. Itu aja, kita lebih konvensional. Kita tahu megang parang aja. Kita kerja, itulah yang kita kurang, itu kerja kasar aja. Taunya ngebor gitu. Padahal mereka tuh bisa loh, apa ya, secara ilmunya lebih kencang gitu, lebih semacam kayak dapat penyelesaian masalah itu lebih banyak gitu. Kayak yang aku bilang tadi, kalau dunia kuliah dengan SMA itu kita memikirkan pemecahan masalah itu 5 cara, anak SMA 3 cara. Nah, anak-anak UGE, anak-anak yang aku bilang aware lebih dulu itu, mereka 6 cara gitu, kita 5, kita kalah 1 gitu. Mereka tuh bisa dari sini bisa loh ternyata, dari sini bisa loh ternyata, itu aja menurut. Jadi sehingga kita harus memang ikuti ritme mereka juga. Intinya ketika kalian dunia kerja, kalian gelas kosong, sama-sama gelas kosong, kalian ditempa bareng-bareng, jadi kalian nggak usah minder. Yang penting masuk dulu, masuk di dalam, terjebak kalian di dalam, mau nggak mau kalian harus belajar. Kalau nggak mau, ya nggak kerja gitu. Karena nggak ada kerja kecuali kita punya perusahaan sendiri. Kita nggak kerja sama orang, ya kita bisa. Tentu pasti kita bisa, ya udah mawon aja, terserahmu gitu. Kita jangan, kalau kita kerja sama orang, kita harus mulai aware, kita harus siap tahan banting gitu. Kalian akan mengalami ketika masa kuliah dengan masa kerja itu transisinya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Jadi perbanyak megang tanggung jawab sekarang. Kalian dapat tanggung jawab sekarang, kalian siap dengan tanggung jawab yang akan ada di depan gitu aja. Jadi untuk ke depan apa yang harus kalian persiapkan, mulai aware itu yang aku sampaikan tadi, mulai aware itu. Apapun yang disampaikan di materi ini, kalau kalian mau lihat apa yang harus kita persiapkan, poin-poinnya apa, bisa. Yang aja, kalau udah kalian screenshot, kalau enggak aku kirimkan materinya, bisa, kalian minta bisa. Kalau mau membangun koneksi, mulailah sekarang membangun koneksi. Enggak ada kapan lagi, mulailah belajar, mulai push diri. Aku mau targetnya berapa, mulai kapannya gitu. Oke, itu aja mungkin aku kembalikan ke Ere dan yang lain. Dan Lidera. Oke, baik. Terima kasih Bang Oban atas pemaparannya yang sangat, kalau istilahnya di YouTube itu daging semua. Jadi teman-teman, itulah tadi pemaparan dari abang kita terkait bagaimana berkarir, bagaimana mempersiapkan diri sampai akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang bernilai. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, mungkin dari MC saya minta waktu tambahan karena memang seperti di pamflet jam 9, tetapi saya sendiri merasa sayang tadi untuk memotong penyampaian Bang Oban karena isinya masih sangat bagus. Sampai akhirnya kita over time-nya. Jadi ingin minta waktu sekitar 10 menit
untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya Bang Beban tadi penyampaian materi yang disampaikan terkait bagaimana kita mengisi gelas kosong yang diibaratkan dengan diri kita sehingga penuh dengan air yang bernilai, yang akan istilahnya dimanfaatkan ataupun dipakailah di dunia kerja nantinya. Nah, terkait hal itu apakah dari 4 elemen 23 atribut yang harus kita tanamkan ke diri kita dengan baik, susah payah, itu kan effort yang kita lakukan itu impact enggak ketika kita masuk ke dunia kerja nanti? Dari kita berorganisasi semasa kuliah, di mana kita mengimbangkan diri dengan tugas. Apakah effort yang kita lakukan semua itu bernilai lebih ataupun bisa katakanlah bisa memuaskan diri kita, bahwasanya dari apa yang kita lakukan, oh ini rupanya yang dicapai, seperti katakanlah yang dicapai ini sangat berarti sampai akhirnya effort yang kita lakukan udah tidak lagi kita pikirkan. Masih mute Bang Boban? Ya, baru pakai headsetnya. Oke. Mungkin gini deh, sekali lagi nih moderator, mungkin pertanyaannya bisa diringkas lebih padat gitu. Maksudnya apa yang ditawarkan oleh dunia pekerjaan sampai harus kita menanamkan 23 atribut skill, yang mana dalam menanamkan itu kan butuh effort, butuh tenaga, butuh upaya. Apakah itu sama nantinya yang akan diberikan kayak gitu ya kan? Siap. Oke, maksud itulah dia. Sebenarnya aku sampaikan tadi sebenarnya apa sih rugi kita ketika belajar itu aja intinya, kembali ke sana sebenarnya. Tapi kalau apa yang ditawarkan perusahaan itu penutup yang aku sampaikan tadi. Sebenarnya kalau aku berbicara dari segi perusahaan, kita kalau mau meng-hire orang, kita butuh orang yang seperti ini, harus seperti itu. Nah, kamu harus seperti ini, harus jadi cetakan yang seperti ini. Apa yang kita kasih itu ya ini harus kamu terima gitu. Ini yang kamu terima. Menurutmu nggak wajar, menurutmu nggak apa, ya itu nanti urusannya adalah pertimbangan ke pribadi gitu. Itu ternyata dengan effort seperti inilah aku supaya bisa masuk ke dunia kerja yang saat ini gitu. Karir itu teman-teman dibangun dari bawah. Nggak ada karir itu langsung dari atas. Kalau namanya kariran ya, ketika yang kita bicarakan sekarang. Dalam artian intinya teman-teman masuk di dalam baru bisa bercerita semacam aku harus pengembangan, aku harus kemana gitu. Intinya gitu, ketika di dalam gitu. Paling penting teman-teman masuk dulu, udah masuk dunia kerja itu baru. Semuanya itu atribut tadi itu harus teman-teman penuhi, itu aja masih kurang. Teman-teman harus mendevelop diri lagi gitu. Kalau enggak kita nggak makan gitu. Teman-teman akan merasakan gitu. Mungkin apa ya? Kalau aku bilang berbicara tentang karir ini lebih ke lebih ke individu kita, ini lebih ke tanggung jawab kita sebenarnya. Kita memang dituntut harus bisa, harus lebih. Sepertinya sinyal dari Bang Nababan sedikit gangguan. Baiklah, sembari menunggu sinyal dari narasumber kita, di sini saya buka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Silakan untuk mencantumkan emoticon tanda hands up, sehingga nanti akan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Saudara Novel Adiatma, sembari kita menunggu
narasumber kita kembali login, sepertinya karena jam pinjam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Novriel Adiatma, mahasiswa Ilmu Tanah Universitas Bengkulu angkatan 21. Izin bertanya untuk kakak-kakak sekalian, kan Bang Nababan tadi bilang ada 23 atribut soft skill. Salah satunya dapat mengatasi stres. Terkadang kan setiap manusia tuh terjebak dalam masalah stres tersebut ya. Apakah ada cara atau langkah-langkah untuk dapat mengatasi stres tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Novriel Adiatma atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Memang terkait hal ini perlu pas ditanyakan. Oke, kita menunggu narasumber kita kembali join. Selanjutnya Siti, untuk Siti dipersilakan. Oke. Siti mungkin bisa langsung on cam dan menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin Siti terkendala dengan tinggal melalui komen. Jadi pertanyaan dari Siti, menurut kakak bagaimana faktor yang mempengaruhi perkembangan karir terhadap sifat kepribadian seorang? Baru sekali Siti atas pertanyaannya. Oke, panitia bagaimana? Apakah dari narasumber bisa join kembali? Oke, sembari menunggu narasumber join kembali, mungkin di sini terkait dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari bagaimana cara membranding diri, bagaimana cara mempersiapkan diri sampai akhirnya kita terjun ke dunia pekerjaan. Tentunya di sini mayoritas kalau saya lihat dari partisipan yang hadir itu banyak yang saya kenal, di mana ada kawan seperjuangan, kakak tingkat sampai adik kelas yang mana berantusias pada malam hari ini cukup tinggi menurut saya. Tanpa perlu terlalu formal, mungkin kawan-kawan yang katakanlah ada ingin ditanyakan yang masih berupa walaupun tidak terlalu formal, bisa langsung seperti diskusi saja di sini. Karena melihat kondisi peserta yang katakanlah masih satu lingkungan dan satu prodi juga. Ayo kawan-kawan bertanya dan tunjukkan antusiasnya sebaik mungkin. Oke, jadi ditunggu sekitar 2 menit lagi. Oke, siap panitia. Mungkin memang dari tempat narasumber kita bekerja agak sedikit sinyalnya terkendala. Lagi bekerja di perkebunan, seperti kita ketahui sendiri, bekerja di perkebunan di mana keadaan di kebun itu katakanlah sinyal minim ataupun hal lainnya. Febri Eugene Sihotang. Febri, persilakan jika ingin bertanya untuk menghidupkan kameranya dan menyalakan mic. Iya, thank you buat Teja udah diberikan kesempatan.
Tapi mohon maaf sebelumnya saya bisa off cam aja tidak, karena Oh, kondisi sedang tidak memungkinkan untuk on cam seperti itu. oke, baik. Tidak apa-apa. Kebetulan mungkin saya adalah di luar jurusan yang bukan ilmu tanah seperti itu. Oke, baik. Cuman saya tertarik untuk mengikuti diskusi ini karena awalnya saya kira emang ini diskusinya tentang perkebunan seperti itu, tentang perkebunan, gimana di perkebunan seperti itu. Ternyata di sini diskusinya tentang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan khususnya di perkebunan seperti itu. Adapun yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tadi seperti yang sudah dibacakan narasumber itu ada three steps career exploration. Saya ingin bertanya khususnya di bagian exploration-nya ini, bisa tidak narasumber jelaskan seperti itu, di perkebunan itu ada bidang apa saja yang bisa kita lihat, yang dimana nantinya dari adik-adik atau bahkan saya sendiri pun tahu nih di perkebunan itu ada bidang mungkin administrasi atau mungkin bidang produksi atau mungkin di bidang mesin atau pengolahan limbah, pengolahan bibit seperti itu, sehingga kami yang belum paham tentang detail perkebunan itu tahu nih untuk mengeksplorasi khususnya di bagian mana nantinya gitu. Baik, apakah sudah, Saudari Febri? Mungkin baru itu saja pertanyaan yang masih terlintas dalam pikiran saya. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Oke, kembali kita menunggu narasumber kita untuk join. Udah ada 3 pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk Desi mungkin ditahan terlebih dahulu pertanyaannya sembari menunggu narasumber. Kita coba dulu untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Kembali panitia, apakah narasumber kita udah bisa join kembali? Oke. Jadi untuk narasumber kita masih mencoba untuk terus join di dalam Zoom meeting ini. Terkait pertanyaan Febri tadi, mungkin saya selaku moderator bisa sedikit memberikan gambaran, di mana sebelumnya saya perkenalkan, maaf tadi belum perkenalan, saya Teja Alta Putra, sekarang sedang juga berkarir katakanlah di dunia perkebunan, di mana sekarang posisi saya sebagai asisten GIS, yaitu Geographic Information System. Nah, terkait eksplorasi pekerjaan di bidang perkebunan, dari apa yang saya lihat di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, di mana tidak terbatas hanya untuk kawan-kawan dari pertanian ataupun dari Fakultas Pertanian, tidak terkhusus hanya untuk pertanian. Di perkebunan dengan berbagai bidang yang ada, berbagai divisi yang ada, itu memungkinkan untuk dari berbagai, katakanlah dari berbagai jurusan yang ada, itu bisa masuk dan berkontribusi di dunia perkebunan. Di mana yang bisa saya sampaikan di sana mulai dari divisi R&D, Research and Development, di mana tergabung atas berbagai jurusan yang ada, melakukan riset dan development bagian dari perkebunan itu, mulai dari tanaman, manusia, keselamatan kerja, limbah, dan sebagainya. Jadi untuk eksplorasi pekerjaan di bidang perkebunan itu bisa saya sampaikan tidak terbatas untuk 1-2 jurusan saja, tapi bisa secara global. Nah, kalau katakanlah potensi karir, dibilang bahwasannya pada malam hari ini topiknya yaitu peluang karir di perusahaan perkebunan yang mencakup penjelasan terkait perkebunan itu sendiri, itu mungkin bakal luas sekali. Karena katakanlah perkebunan itu tidak hanya terbatas pada perkebunan sawit. Banyak dari perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan besar itu di bidang lainnya. Nah, maka dari itu pada malam hari ini materi yang disiapkan oleh narasumber kita terkait bagaimana dari peluang karir yang ada kita bisa menjadi bagian yang merasakan nikmat peluang itu.
Oke, kembali kita menunggu narasumber kita. Panitia, bagaimana? Oke, saya izin ambil alih ini dari dari narasumber ternyata ada kendala dari jaringan. Jadi nanti narasumber menghubungi via telepon. Jadi untuk moderator nanti boleh diulangi lagi pertanyaan-pertanyaan terkait beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Nanti akan dijawab via telepon langsung dari Pak narasumber. Oke, sambil ditunggu sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya dari Kak Revita. Mungkin itulah tadi kondisi kita pada malam hari ini. Sangat disayangkan sekali kita tidak bisa langsung bertanya jawab dengan narasumber kita yang luar biasa ini karena memang terkendala hal yang katakanlah di luar kendali. Oke, mungkin selanjutnya saya bacakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Yang pertama itu dari Novrial dari angkatan 2021. Bagaimana mengatasi stres dari 23 atribut yang ada yang akan kita tanamkan ke diri kita. Yang kedua ada pertanyaan dari Siti terkait bagaimana solusi terbaik bagi peserta didik untuk mampu bersaing terhadap bidang yang memiliki kapasitas lapangan pekerjaan yang sangat minim. Yang terakhir ada dari Saudara Febri tadi, bagaimana kita mengeksplorasi pekerjaan yang ada di bidang perkebunan. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, mohon maaf karena memang kembali narasumber kita mengalami kondisi yang di luar kendali, maka pertanyaan ini akan dijawab secara japri. Mungkin nantinya tolong dipersiapkan panitia agar para narasumber kita, para audiens kita bisa mendapatkan jawaban yang solutif dari langsung narasumber nantinya. Oke, mungkin itu saja terkait penyampaian materi pada malam hari ini. Terakhir dari saya untuk kesimpulan dari materi yang ada tadi, berusaha dari kita sebisa mungkin, katakanlah yang diibaratkan dengan segelas kosong tadi, kita mengisinya dengan air keringat kita yang mana kita gunakan untuk belajar, mencari pengalaman, memperluas networking, sampai akhirnya gelas itu penuh dengan keringat usaha kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Terakhir, closing statement dari saya, mungkin kita sekarang dibayar tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dibayar lebih sedikit dari apa yang kita kerjakan. Tapi yakinlah suatu saat nanti kita akan dibayar lebih dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Revita. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator luar biasa malam ini. Dan kami dari tim manajemen memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di luar kendali. Tiba-tiba juga dari narasumber tadi kehilangan jaringan. Sehingga tadi nelpon via seluler tapi nggak bisa lagi di telepon balik. Jadi mungkin langsung saja saya ambil alih untuk penutup. Sebelum saya akhiri malam hari ini, saya mau menyampaikan sedikit profil tentang Leader Era. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya Leader Era ini apa, platform seperti apa. Dari pemaparan pemateri, dari webinar yang sudah kita laksanakan, mungkin teman-teman dapat gambaran kira-kira Leader Era ini platform yang seperti apa. Langsung aja next slide dari operator, mengingat waktu kita udah sangat malam. Nah, di sini Leader Era itu merupakan suatu edukasi online. Jadi dari Leader Era sendiri memiliki visi yaitu untuk menciptakan generasi pemimpin masa depan untuk mempersiapkan eranya. Jadi mungkin baru terdengar ke telinga teman-teman Leader Era karena memang Leader Era baru terbentuk pada tanggal 23 Juni 2022. Selanjutnya, pertanyaannya banyak tuh kompetitor-kompetitor yang sama seperti Leader Era. Tapi kenapa sih harus Leader Era? Yang pertama, Leader Era itu kami berusaha menyediakan tutor-tutor terbaik sesuai dengan spesifikasi yang cocok untuk era-era para kaum milenial sekarang. Yang kedua, setiap
kegiatan, baik itu program kelas, baik itu webinar gratis, akan diberikan sertifikat. Dan yang ketiga, teman-teman yang mengikuti semua kegiatan yang ada di Leader Era akan bergabung bersama dengan teman-teman yang berada di komunitas para pemimpin masa depan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, teman-teman dapat akses bisa ngobrol langsung nih sama pemateri-pemateri terbaik dan juga tutor-tutor terbaik. Salah satu yang kami sediakan dari Leader Era Academy yaitu program yang menjadi launching perdana kami, yaitu adalah program Career Class. Yang mana dengan tema strategi Jitu diterima perusahaan. Teman-teman bisa lihat nih, pemateri-pemateri yang ditawarkan Leader Era. Yang pertama ada Kak Vina Mulyana, pasti teman-teman udah pada kenal siapa beliau. Dan yang kedua itu ada Kak Dedi Setiawan. Jadi teman-teman bisa lihat dan pantau dari Instagram kita. Di sini ada promo potongan 30% untuk kelas karir. Khusus untuk malam ini dan khusus untuk teman-teman yang join di webinar gratis pada malam hari ini, di screen dulu atau dicatat dulu nih ada voucher sebesar potongan harga 50.000. Jadi kalau teman-teman daftar dalam 5 hari ke depan, teman-teman bisa dapat potongan 30% plus potongan harga 50.000. Dan ini hanya berlaku untuk 25 pendaftar pertama, oke? Jadi teman-teman boleh langsung ke Instagram, klik link yang ada di bio, kemudian daftar dan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Next-nya itu adalah conversion. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor telepon dan mengunjungi website yang sudah tertera di layar handphone dan juga laptop teman-teman. Oke, next. Yang terakhir untuk pemenang giveaway, sayang sekali tadi kita ada kendala jaringan, sehingga untuk pemenang giveaway yang kedua tidak bisa kita umumkan sekarang, tapi nanti insya Allah pemateri akan kita invite ke dalam grup, jadi teman-teman boleh langsung bertanya ke pemateri melalui grup yang sudah disediakan. Jadi nanti untuk pemenang giveaway yang kedua menyusul nanti saya informasikan di grup. Langsung saja pemenang giveaway yang pertama. Teman-teman pasti sudah tahu followers pertama yang tadi gercep ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Livia atau yang akrab dipanggil Mbak Cece. Selamat Mbak Cece, boleh open cam dulu Mbak Cece? Boleh say hi dulu? Ini Mbak Cece masih ada di grup? Masih ada di grup, masih ada di Zoom? Oke, Mbak Cece boleh open mic dulu nih Mbak Cece. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya, untuk satu kata dua kata ya, untuk giveaway-nya terima kasih kepada ya Leader Era udah memilih saya sebagai pemenang giveaway pertama karena udah follow. Gimana nih Mbak, menurut Mbak penilaian tentang kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, pada malam ini nih? Oh ya, untuk malam ini, untuk webinar ya, webinar yang diadakan oleh Leader Era yang bertema tentang karir, itu sangat bagus untuk semua kalangan seperti alumni ilmu tanah, terutama alumni ilmu tanah UNIP, dan juga adik-adik tingkat kita, dan juga khususnya kayak organisasi kita Himita itu lebih di ini lagi, kayak kata narasumber kita kan apa namanya itu mereka yang di luar sana udah mempersiapkan karir apa yang mereka mau setelah lulus kuliah. Jadi kita harus bisa membimbing adik-adik kita agar bisa menjadi seperti mereka gitu. Dan juga terima kasih kepada Leader Era karena selalu motivasi untuk kita di dunia digital juga bagus. Oke, makasih Mbak. Jadi memang harapan kedepannya Leader Era bisa menjadi wadah bukan hanya untuk terkhusus untuk teman-teman ilmu tanah,
tapi juga untuk semua kalangan dari semua jurusan. Jadi harapannya Leader Era mampu menjadi salah satu wadah yang bisa menggali potensi teman-teman sehingga bisa berkarya sesuai dengan bidang dan juga kemampuannya. Mungkin, ini udah bergabung nih. Oh ini sebelumnya Mbak Cece boleh dipilih nih kaos edisi Mountain Series. Nanti bisa dihubungi admin atau langsung ke Rere juga boleh Mbak Cece. Jadi untuk warna dan ukuran random ya Mbak. Oke, karena di sini juga baru bergabung narasumber kita yang tadi sempat terpental dari ruang Zoom. Mungkin sekedar informasi Bang, jadi untuk nanti pertanyaan-pertanyaannya di-share melalui grup dan bisa dijawab melalui grup. Jadi akan terbukanya sesi diskusi via grup WA. Dan ini merupakan sertifikat-sertifikat yang akan diberikan kepada narasumber. Yang pertama itu sertifikat kepada narasumber kepada Bang Mardimpos Nababan sebagai guest speaker untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Mardimpos Nababan. Itu ada tipe ya untuk manajemen, jadi tolong nanti diperbaiki sebelum di-share. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya, atas ilmunya. Semoga teman-teman semua dan kita yang ada di sini bisa selalu mengupgrade diri dan memulai untuk membuat branding diri dan jangan pernah untuk ibaratnya merasa nggak berani lah ya. Jadi ayo kita memulai, ayo kita berusaha. Next, sertifikat untuk moderator kepada Teja Alta Putra juga kami ucapkan terima kasih untuk waktunya memimpin sesi diskusi kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Semoga ya sebagai moderator terima kasih kepada Bang Teja Alta Putra. Semoga bisa terus membersamai teman-teman yang lain, terus membantu dan menjadi salah satu contoh lah untuk teman-teman yang lain gitu. Karena sekarang juga Bang Teja dan Bang Nababan itu adalah salah dua orang dari jebolan ilmu tanah Universitas Bengkulu yang sekarang sedang berkarir di dunia perkebunan. Dan yang terakhir itu sertifikat untuk peserta. Nanti admin di dalam grup akan memberikan link sertifikat yang bisa teman-teman download dan bisa teman-teman gunakan sebagaimana mestinya lah, seperti itu. Baik, saya selaku MC pada malam hari ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan dan juga sudah ikut meramaikan kegiatan pada hari ini, terutama untuk gue star dan juga moderator kita pada malam hari ini, tak terkecuali untuk para manajemen teman-teman yang sudah berjuang dan sudah meluangkan waktu untuk mengadakan kegiatan acara pada malam hari ini. Semoga ini menjadi awal untuk terus kita menggali potensi diri. Saya selaku MC memohon maaf bila ada kesalahan kata dan terdapat kesalahan-kesalahan teknis yang di luar dugaan kepada teman-teman semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Baban. Ya, oke Re. Sorry ya untuk penyampaiannya yang kurang jelas teman-teman atau apapun. Bisa ditanyakan langsung ke aku juga, kita bisa sharing-sharing apapun itu ya. Yang penting oke, nanti izin dipersiapin. Reren mau invite Abang ke dalam grup yang isinya peserta-peserta pada malam hari ini, Bang. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang mungkin Abang juga belum sempat dengar. Jadi nanti udah dirangkum oleh tim manajemen. Nanti boleh langsung Abang besok atau enggak ya malam besok lah ya, Bang, untuk langsung ditanggap gitu. Ya, oke. Maaf ya, kebetulan makasih, tadi Bang. keputus internetnya, jadi udah cari cara tak temu ternyata. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Oke. Udah boleh live? Boleh, Bang. Boleh. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya ilmu dan waktunya. Cece. See you. Oke, aku ya.
Oke, untuk teman-teman yang masih ada di ruang Zoom ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.